Selamat siang pemirsa, saya Putri Wulan Sahab melaporkan dari Studio Komunika 5 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 5 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan Hot News, membahas isu-isu yang sedang ramai di tanah air. Dan inilah Learning Journal Investigasi Berita, bagian dari mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pemirsa, beberapa waktu terakhir DPR RI kembali menjadi sorotan publik. Pernyataan seorang anggota DPR yang menyebut guru adalah beban negara memicu gelombang protes keras. Banyak pihak menilai guru justru merupakan pilar keutamaan pendidikan bangsa, bukan beban. Tak terhenti di situ, ucapan DPR lain yang menyebut demonstran adalah orang tolol juga menambah kekecewaan masyarakat. Padahal, demonstran adalah hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi dalam negara demokrasi. Selain pernyataan, perilaku anggota DPR RI juga menjadi perbincangan. Video sejumlah anggota dewan berjoget di ruang sidang viral di media sosial dan menuai kritik. Publik menilai sikap itu tidak pantas ditunjukkan di forum resmi lembaga negara. Dan tidak kalah ramai diperbincangkan adalah isu gaji DPR yang disebut mencapai 3 juta per hari. Informasi ini semakin memperkuat pandangan bahwa DPR jauh dari realita kehidupan rakyat kecil yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kontroversi tersebut kemudian melahirkan gerakan besar bernama 17+8, tuntunan rakyat yang kini viral di media sosial. Gerakan ini pertama kali muncul pada akhir Agustus 2025 dan langsung mendapat dukungan luas dari masyarakat, mahasiswa, hingga aktivis. Angka 17 merujuk pada tuntunan jangka pendek dengan tenggat waktu hingga 5 September 2025. Sementara, angka 8 adalah tuntunan jangka panjang yang ditargetkan hingga Agustus 2026. Beberapa poin penting dalam tuntunan tersebut antara lain penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen atas kasus kematian Afan Kurniawan dan korban aksi demonstrasi lainnya, transparansi dan pembekuan fasilitas DPR, evaluasi terhadap gaji dan tunjangan anggota dewan. Gerakan ini tidak hanya hidup di media sosial melalui tagar 17+8 tuntunan rakyat, tetapi juga diwujudkan dalam aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Menanggapi hal ini, Presiden menyatakan akan melakukan evaluasi serius terhadap fasilitas DPR. Namun, masyarakat tetap menuntut langkah nyata yang bisa menghadirkan perubahan, bukan sekedar janji. Pemirsa, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya suara masyarakat dan mengawal jalannya demokrasi DPR sebagai wakil rakyat. Tidak hanya dituntut untuk hadir di ruang sidang, tetapi juga benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dan melalui praktik sederhana ini, saya dari Studio Komunika 5 belajar bagaimana seorang jurnalis harus bekerja menyampaikan fakta secara objektif, menyusun berita dengan runtut, serta tetap menjaga keberimbangan informasi. Demikianlah laporan Learning Journal Investigasi Berita saya, Putri Wulan Sahab dari Studio Komunika 5, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sampai jumpa, tetap kritis, tetap cerdas, dan mari terus kawal suara rakyat.